Oke, kita kembali lagi ke akun channel saya. Setelah saya mendatangi Rana, istri ASN terkait korban KDART di Kabupaten Bandung Barat. Kita simak bareng-bareng video klarifikasi istri dari ASN tersebut yang disematkan di bawah ini, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rana. Di sini saya akan mengklarifikasi lebih ke kata meluruskan mengenai tuduhan-tuduhan yang beredar di media sosial tentang saya. Yang pertama, masalah suami saya tidak diberi uang oleh saya. Terkait tidak diberi uang, bukan saya tidak memberi uang, tetapi saya memberikan sesuai dengan kebutuhan beliau. Misalkan beliau minta bensin, beliau minta apa, saya kasih. Dan saya menyesuaikan karena keterbatasan masalah ekonomi. Yang kedua, masalah suami saya diharuskan jalan kaki dari Tagok Padalarang menuju kantornya. Terkait berita itu, memang adanya suami saya kadang jalan kaki dari rumah ke ke tempat kerjanya. Masalah pertama, masalah untuk jalan kaki, motor di rumah tuh hanya ada satu, dan motor itu pun motor yang mama saya, bukan motor inventaris atau bukan motor beliau gitu kan. Motor itu tuh digunakan untuk saya berkuliah awalnya, tetapi ketika saya masih butuh dan memang tidak ada kendaraan lain, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan motor tersebut. Nah, karena motor hanya ada satu dan kebetulan motor itu tuh digunakan oleh saya juga suami saya, makanya gantian. Kadang beliau tuh sama saya dianterin dulu, terus nanti kalau misalkan saya pulangnya sesuai dengan jam beliau saya jemput atau tidak, ya resiko kalau misalnya ada uang saya pesenin Gojek, kalau nggak ada uang ya saya minta tolong jalan kaki. Karena sebetulnya yang dikatakan itu jaraknya jauh sebetulnya tidak terlalu jauh karena bisa motong jalan. Nah, terkait masalah motor juga gitu, kadang ada part ibaratnya saya dianterin sama suami saya. Kenapa? Ya karena motor kan cuma satu. Nah, kalau misalkan saya kerjanya jauh, jadi saya tidak bisa minta suami saya untuk mengantarkan saya karena motor anak satu, ya jadi gantian makainya gitu. Terus terkait katanya mertua menjual rumah, memang adanya masalah jual beli rumah, tapi bukan karena orang tua saya menjual ke suami saya, itu tuh atas dasar kemauan saya dan suami saya. Jadi sebelumnya saya tuh sudah melakukan ibaratnya koordinasi dulu sama suami. Memang pada saat itu saya sedang mencari rumah, tetapi karena budget yang tidak memungkinkan, kita cari-cari lagi gitu, karena tadinya model cuman nggak jadi, kita cari-cari lagi. Nah terus ini rumah yang saya tempati itu kebetulan memang betul itu tuh bekas konveksi atau kontrakan mama saya, nah orang tua saya. Nah terkait itu orang tua saya tidak mau menjual awalnya, cuman kami berdua tuh kayak nggak apa-apa jual aja gitu, kayaknya cocok karena memang ibaratnya rumahnya enak gitu kan. Akhirnya setelah kesepakatan antara saya dan suami saya, akhirnya barulah itu melakukan transaksi. Itu pun ibarat kata tuh transaksi ya dilakukan layaknya ke anak gitu kan. Nah terus terkait harus pulang pergi pada larang, terkait harus pulang perginya pada larang Ciparai, karena rumah saya di Ciparai dan suami saya dinas di Bandung Barat. Nah itu tuh sudah bahan dari pertimbangan sebelum membeli rumah. Saya tanya dulu jaraknya bagaimana atau tidak gitu, aman atau tidak, keberatan atau tidak, semuanya sudah dipertimbangkan. Jadi tidak sesuai dengan apa yang diberitakan gitu, semuanya udah sesuai dengan pertimbangan. Dan terkait masalah jarak gitu, saya sendiri pun gitu ibaratnya pulang pergi sendiri sebelum sama suami saya juga fine-fine aja, dengan jarak segimana jauhnya pun masih saya bisa dan lakukan pakai motor gitu, bukan pakai angkutan ibaratnya travel atau apa. Saya bisa pulang pergi sendiri juga gitu. Makanya sebelum itu mungkin kita juga sudah mempertimbangkan, berbicara tentang masalah rumah ini di sini posisinya, jarak tempuhnya, dan juga estimasi waktu gitu kan. Dan estimasi waktu dari sini ke Padalarang saya pribadi biasanya sejaman, itu pun kalau macet sejam tuh. Nah terkait katanya harus membiayai saya kuliah. Nah, membiayai saya kuliah, saya sebetulnya terus terang dari awal pernikahan pun, sebelum menikah pun saya sudah bilang saya ingin melanjutkan sekolah, tapi saya tidak memberatkan kepada suami saya karena saya juga bekerja gitu. Nah, terus suami saya sendiri yang berkomitmen kepada saya bilang kayak nggak apa-apa sayang, yang sekolahlah yang tinggi-tinggi, katanya dibilang gitu. Akhirnya memang di awal perkuliahan suami saya yang bayar kesini ya, karena namanya ekonomi dan lain-lain gitu, ibaratnya saya juga bayar berkontribusi gitu, karena kalau ngandelin suami terus saya juga nggak enakan orangnya gitu. Nah terus pemberitahuan lagi
kata yang viral di sosial media tuh katanya suami saya tuh harus membiayai adik saya kuliah gitu, adik saya pribadi kuliah. Adik saya itu tidak berkuliah ya teman-teman. Jadi adik saya itu posisinya memang sudah tamat sekolah dan memang ada di rumah, tidak kuliah gitu. Jadi untuk bilang dikuliahin sama suami saya itu salah besar, dan untuk saya dikuliah itu saya tidak maksa gitu loh. Dan karena memang saya juga kerja, saya ibaratnya ada untuk menutupi hal perkuliahan itu. Nah, terkait juga masalah suami saya wajib mengantarkan saya ke Jakarta atau ke tempat kuliah saya itu menggunakan motor. Sebetulnya kalau misalkan kalian paham gitu ya, mohon maaf, masalah kenapa harus menggunakan motor, karena mempres budget, karena budget kita tidak sebesar itu gitu kan. Untuk kebutuhan pun karena saya kerja, suami saya juga kerja gitu kan. Nah, makanya memutuskanlah menggunakan motor sekalian, karena memang beliau juga suka touring dan saya juga sama suka touring, akhirnya kita berangkatlah menggunakan motor gitu loh. Dan untuk kata wajib mengantarkan saya ke Jakarta, sebetulnya saya nggak mewajibkan. Kalau memang beliau tidak bisa, ya sudah, tidak apa-apa, saya bisa berangkat sendiri menggunakan kendaraan roda 2 itu. Tapi beliau alhamdulillahnya tuh mau bertanggung jawab atas pilihan beliau, karena beliau bilang saya istrinya, makanya haruslah diantar sama beliau. Nah, udah itu ada lagi poin katanya saya tuh datang ke kantor untuk melarang suami saya melakukan pelatihan. Terkait masalah melarang pelatihan itu saya tidak benar adanya. Saya datang ke kantor itu kalau nggak nganterin suami saya, ya jemput suami saya. Adapun saya datang ke kantor itu yaitu ada acaranya Dharma Wanita. Nah, terus katanya menggadaikan SK untuk dari hasil SK itu tuh membeli motor. Betul adanya membeli motor, tetapi motor bekas. Dan kembali ke poin pertama, masalah kendaraan. Kan dari awal menikah, itu kendaraan yang dipakai untuk kami kemana-mana itu menggunakan motor orang tua saya. Terkait motor orang tua saya, karena ibaratnya saya juga nggak enak selama saya hidup dan tinggal itu banyak dibantu sama keluarga saya. Baik masalah ibaratnya dibekelin atau apa, itu banyaknya dari keluarga saya juga. Itu saya pun tidak enak. Nah, terkait masalah menggadaikan SK dan membelikan motor, iya motornya ada. Nah, motor yang biasa dipakai sama suami saya yang merah itu tuh dikembalikan ke orang tua saya gitu. Makanya adalah satu motor ya. Untuk masalah pengembalian dan lain sebagainya itu intinya ada sesuatu perihal lah gitu ya. Nah, terus untuk untuk motor ini tuh motor second gitu kan saya beli. Nah, udah gitu si motor second yang saya beli ini memang saya sudah bingung ibaratnya gitu kan, motor cuma ada satu, kembali cuma ada satu gitu kan. Terus saya tanya ke suami saya, ini untuk solusinya bagaimana gitu, karena saya juga ada kerjaan gitu, dan gak mungkin kalau saya harus nungguin suami saya, karena kerjaan saya juga lebih fleksibel kemana-mana, ke daerah mana, sedangkan suami saya kan harus pulang pergi dari sini ke Bandung Barat. Nah, akhirnya suami saya memutuskan, sudah saya mau ambil motor dinas katanya gitu, karena kan itu untuk fasilitas pegawai juga. Akhirnya suami saya yang memutuskan itu membawa motor dinas, dan motor yang biru itu dipakai sama saya gitu. Nah, terkait katanya tuh pemberitahuan katanya dibawa pulang keluarga dan melapor. Nah, untuk dibawa pulang dan melapor ini sebetulnya pada hari Rabu itu tuh, pada hari Rabu tanggal berapa ya, di bulan Februari di awal-awal itu, kebetulan sebetulnya dibilangnya mau berobat, bukan mau dibawa pulang, bilangnya mau berobat katanya gitu. Nah, memang adanya pertikaian antara saya dengan suami saya disebabkan pihak ketiga gitu kan, dan memang ada hal lain juga selain itu. Tapi saya tidak membenarkan masalah pemberitahuan di luaran sana suami saya dengan LC dan lain sebagainya. Suami saya tidak dengan LC, tetapi ada pihak ketiga tentang perempuan juga, tetapi tidak dengan LC. Nah, selain itu juga terkait dibawa pulang, ini untuk klarifikasinya sudah ada di kepolisian di Polsek Ciparai. Terkait suami saya itu membuat laporan pun atas dasar keterpaksaan dari tekanan pihak keluarga, karena sebelum diambil saya sudah biasa saja, sudah tidak ada masalah dengan suami saya, sudah melakukan layaknya suami istri pada umumnya, dan sudah tidak ada apa-apa lagi gitu dengan suami saya, tidak ada permasalahan apapun gitu loh. Dan bahkan ketika diambil tuh saya ibaratnya sudah melakukan hal-hal lain gitu kan, yang terkait dengan hal-hal lain ini tuh ya layaknya suami istri pada umumnya. Nah, terus katanya dompet, ijazah, surat-surat berharga dan lain sebagainya disita oleh saya. Untuk masalah dompet, surat-surat, ijazah dan atau surat-surat penting lah intinya, itu tuh bukan saya yang menahan, tapi beliau ditarik paksa oleh keluarganya untuk alasan berobat katanya. Akhirnya beliau dengan menangis keluar dari rumah ini gitu, dari rumah saya ini. Beliau
dengan keterpaksaan. Tadinya memang saya harus ikut, tapi dengan satu dan lain hal saya mempertimbangkan lebih baik ya sudah, mungkin lebih baik tidak gitu kan. Dan ternyata betul adanya suami saya disuruh buat laporan oleh keluarganya gitu, dipaksa untuk membuat laporan. Jadi untuk surat-surat, dompet dan lain sebagainya mungkin bisa disimak gitu kan, karena beliau ditarik paksa sama keluarganya untuk alasan berobat pada untuk melapor gitu kan. Jadi bukan saya yang nahan dompet dan lain sebagainya gitu kan, karena kan beliau juga keluar baru-baru ingat dompet gitu kan. Terus ada lagi katanya tuh pemberitahuan tentang saya minta dinikahi oleh suami saya. Jujur saya tidak minta dinikahi terus terang, karena memang saya sudah ngomong ke suami saya bilang saya siap menikah usia 27-28. Jadi mungkin untuk pernikahan saya tidak ini, cuman suami saya bilang saya dikejar usia katanya gitu. Dan masalah apa namanya tuh, masalah katanya tunangan datang sendiri. Untuk tunangan memang saya ada acara kecil-kecilan di rumah saya pribadi, di rumah orang tua saya maksudnya ya. Dan acara tersebut tuh dihadiri sama ustadz juga, ada pihak keluarga saya, pihak keluarga beliau gitu, dan mungkin ada buktinya, bukti konkretnya ada. Terus untuk nikah tanpa restu, jelas saya dinikahkan dan orang tuanya ada, bahkan yang menjadi saksi adalah abangnya sendiri gitu, abangnya yang paling besar. Nah terkait masalah nikah dan lain sebagainya gitu. Dan ada lagi masalah yang bilang katanya 8 bulan saya tidak pernah ke rumah orang tuanya. Saya bukan tidak pernah ke rumah orang tuanya, memang ada beberapa hal saya pernah ke rumahnya. Dan terakhir kita ada pertemuan keluarga itu di bulan November. Nanti saya masih ada bukti konkretnya gitu, ada fotonya ketemunya bulan November. Dan sebelumnya beliau dengan menangis keluar dari rumah ini gitu, dari rumah saya ini. Beliau dengan keterpaksaan. Tadinya memang saya harus ikut, tapi dengan satu dan lain hal saya mempertimbangkan lebih baik ya sudah, mungkin lebih baik tidak gitu kan. Dan ternyata betul adanya suami saya disuruh buat laporan oleh keluarganya gitu, dipaksa untuk membuat laporan. Jadi untuk surat-surat, dompet dan lain sebagainya mungkin bisa disimak gitu kan, karena beliau ditarik paksa sama keluarganya untuk alasan berobat pada untuk melapor gitu kan. Jadi bukan saya yang nahan dompet dan lain sebagainya gitu kan, karena kan beliau juga keluar baru-baru ingat dompet gitu kan. Terus ada lagi katanya tuh pemberitahuan tentang saya minta dinikahi oleh suami saya. Jujur saya tidak minta dinikahi terus terang, karena memang saya sudah ngomong ke suami saya bilang saya siap menikah usia 27-28. Jadi mungkin untuk pernikahan saya tidak ini, cuman suami saya bilang saya dikejar usia katanya gitu. Dan masalah apa namanya tuh, masalah katanya tunangan datang sendiri. Untuk tunangan memang saya ada acara kecil-kecilan di rumah saya pribadi, di rumah orang tua saya maksudnya ya. Dan acara tersebut tuh dihadiri sama ustadz juga, ada pihak keluarga saya, pihak keluarga beliau gitu, dan mungkin ada buktinya, bukti konkretnya ada. Terus untuk nikah tanpa restu, jelas saya dinikahkan dan orang tuanya ada, bahkan yang menjadi saksi adalah abangnya sendiri gitu, abangnya yang paling besar. Nah terkait masalah nikah dan lain sebagainya gitu. Dan ada lagi masalah yang bilang katanya 8 bulan saya tidak pernah ke rumah orang tuanya. Saya bukan tidak pernah ke rumah orang tuanya, memang ada beberapa hal saya pernah ke rumahnya. Dan terakhir kita ada pertemuan keluarga itu di bulan November. Nanti saya masih ada bukti konkretnya gitu, ada fotonya ketemunya bulan November. Dan sebelumnya pun saya sempat ke rumah gitu, ke rumah orang tuanya gitu kan. Terkait saya memblokir orang tua beliau, saya tidak memblokir sama sekali. Saya masih bisa lihat story WhatsApp-nya, saya masih bisa lihat ibaratnya ya beliau bikin story dan lain sebagainya gitu kan. Saya nggak ada memblokir orang tuanya gitu kan. Dan sekali lagi saya tegaskan memang adanya pertikaian dengan kami, pihak saya, ya saya pribadi dengan suami saya, tapi sudah beres di hari itu juga gitu, dan tidak berlarut-larut gitu kan. Dan pertikaian ini terjadi karena adanya pihak ketiga. Dan mohon maaf kalau saya boleh jujur, masalah pihak ketiga ini tuh bukan tentang perempuan aja gitu, dan sering sekali gitu loh, terulang lagi. Ya mungkin saya juga capek dan lain sebagainya gitu, akhirnya terjadilah seperti ini. Tapi terus terang nanti saya kasih kirim fotonya juga terkait foto yang realnya kayak gimana gitu. Nah dengan kata ada lagi katanya masalah lebam-lebam. Mohon maaf, saya pun lebam di bagian tangan, di bagian paha, dan di bagian punggung. Akan tetapi saya tidak ada mempermasalahkan, karena saya pribadi sudah tidak ada masalah dengan suami gitu. Dan ini memanas atas dasar pihak ketiga begitu. Pihak ketiga di sini bukan pihak ketiga perempuan itu, tapi pihak ketiganya ya keluarganya. Mungkin cukup sekian klarifikasi yang saya bisa buat, bukan klarifikasi atau meluruskan ya yang saya rasakan. Dan satu hal lagi, saya tinggal di rumah sekarang selama
saya kehidupan itu selebihnya lebih banyak dibantu oleh keluarga saya, baik ibaratnya masalah makan atau misalkan masalah belanjaan atau apa, itu banyaknya dibantu oleh keluarga saya, termasuk perabotan-perabotan. Jadi begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Saya Rana, mohon izin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.